Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin memaparkan hasil perbandingan dari 5 jurnal internasional tentang peran genetika dalam proses penyakit, diantaranya penyakit tidak menular dan penyakit menular. Kelompok D ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Dimas Ahmad NS dengan NIM 002, yang kedua, Lina Setiawati dengan NIM 012, yang ketiga, Siti Nurhotimah dengan NIM 015, dan yang keempat, Nayundah Ihda MC dengan NIM 042. Poin pertama membahas tentang identitas yang berisi informasi mengenai jurnal, diantaranya judul, nama penulis, nama jurnal, volume jurnal, dan rentang halaman. Jurnal pertama yang kami review adalah Jurnal Epidemiologi Genom Manusia Penyakit Menular atau Human Genome Epidemiology of Infectious Disease yang ditulis oleh Jessica L. Rowell, Nicole, dan kawan-kawan. Untuk judulnya yaitu Trend Studi Genetika Manusia Berbasis Populasi dalam Penyakit Menular atau Trends in Population-Based Studies of Human Genetics in Infectious Disease yang diterbitkan pada 7 Februari 2012 dengan volume 7. Identitas pada jurnal kedua. Jurnal yang direview adalah Jurnal Peran Genetika dalam Proses Penyakit Tidak Menular, The Role of Genetics in the Process of Non-Communicable Disease, yang ditulis oleh Julie De Backer, Antoine Bondu, Werner Butz, Arturo Evangelista, Pastora Gallego, Guillaume Jondel, Bart Lois, Maria Elpen, Gisela Teixeira, Ingrid van der Laar, Aline Verstraeten, dan Jolien Roos Hesseling. Jurnal yang berjudul Genetic Counseling and Testing in Adults with Congenital Heart Disease, a consensus document of the ESC Working Group of Grown-Up Congenital Heart Disease, the ESC Working Group on Aorta and Peripheral Vascular Disease, and the European Society of Human Genetics. Ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume ke-27 rentang halaman 1423 sampai 1435, Department of Cardiology and Center for Medical Genetics, Ghent University Hospital, C. Heemansland 10, 9000 Ghent, Belgium. Identitas dari jurnal ketiga ini, jurnal ini merupakan jurnal pengobatan kedokteran yang ditulis oleh Charles Ekemang dan Berjan van de Born, jurnal yang berjudul Non-Communicable Disease in Migrant, yang diterbitkan pada tahun 2018. Identitas dari jurnal yang keempat. Jurnal yang direview adalah Jurnal Internasional Farmaseutika dan Farmakologi, yang ditulis oleh Mahindra De Backer dan Nagare S. Gangadhar. Jurnal yang berjudul Genetics Basis and Novel Treatment Strategies in Parkinson Disease diterbitkan pada tahun 2021 dengan volume 5. Identitas dari jurnal yang kelima yaitu Jurnal Annals of Human Genetics yang ditulis oleh Jakub Rosik yang berjudul The Role of Genetics and Epigenetics in the Pathogenesis of Gestational Diabetes mellitus yang diterbitkan pada tahun 2019 dengan volume 84 dengan rentang halaman 112 sampai 124. Poin kedua membahas tentang abstrak yang berisi ringkasan dari keseluruhan isi jurnal yang disajikan secara singkat dan akurat. Untuk jurnal yang pertama, abstraknya menjelaskan mengenai adanya perkembangan kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk menyelidiki peran variasi genetika manusia dalam epidemiologi penyakit menular. Melalui analisis artikel yang diterbitkan tahun 2001 hingga tahun 2010 dan diindeksi oleh Hugh Navigator, database online yang dikurasi dari abstrak PubMed. Dalam epidemiologi genom manusia ditemukan penyakit yang paling sering diteliti adalah HIV, AIDS, tuberkulosis, infeksi hepatitis B, hepatitis C, sepsis, dan malaria. Selain itu, teridentifikasi bahwa penelitian berbasis populasi tentang penyakit menular akan dapat memeriksa peran variasi dalam genom manusia serta patogen dan secara tidak langsung akan membuka kesempatan untuk memahami kerentanan penyakit menular, keparahan, pengobatan, dan pengendalian. Abstrak pada jurnal kedua. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa genetika telah memperoleh peran penting
dalam pendekatan ilmu multidisiplin untuk diagnosis dan pengelolaan penyakit jantung bawaan dan patologi aorta. Dengan diperkenalkannya strategi pengobatan presisi, diharapkan hal ini akan semakin meningkat di masa mendatang. Karena pengetahuan dasar tentang indikasi, peluang, serta keterbatasan pengujian genetik sangat penting untuk penerapan yang benar dalam praktik klinis, dokumen konsensus ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi penyedia perawatan yang terlibat dalam tindak lanjut orang dewasa dengan kelainan jantung bawaan dan atau dengan penyakit aorta herediter. Jurnal ini adalah hasil kolaborasi antara kelompok kerja ISC penyakit jantung bawaan dewasa, kelompok kerja ISC untuk penyakit aorta dan perifervaskular, dan masyarakat genetika manusia Eropa. Di sepanjang jurnal ini, ditekankan pentingnya konseling yang benar dalam proses pengujian genetik, indikasi dan waktu untuk studi genetik dibahas serta modalitas teknis pengujian genetik. Akhirnya, penyakit genetik yang paling penting pada penyakit jantung bawaan orang dewasa dan patologi aorta juga dibahas. Abstrak dari jurnal ketiga ini menunjukkan sebuah bukti bahwa tingkat NCD berbeda antara migran dan populasi tuan rumah di HICS, sehingga jurnal ini menyajikan review dari beban NCD antara kelompok migran di HICS di Eropa, Amerika Utara, dan Australia dengan fokus utama pada penyakit kardiovaskular atau CVDs, kanker, dan diabetes, karena mewakili bidang utama minat studi kesehatan migran. Abstrak dari jurnal yang keempat. Penulis menjelaskan dasar genetika dari penyakit Parkinson. Dalam jurnal ini menjelaskan dasar genetika dan strategi perawatan baru pada penyakit Parkinson. Penulis juga menjelaskan bahwa begitu banyak obat yang tersedia untuk mengobati Parkinson disease. Tetapi semuanya hanya untuk menghilangkan gejala. Tidak ada satu obat pun yang merupakan agen pengubah penyakit. Meskipun begitu banyak target tersedia untuk meningkatkan alpha-synuclein, stres oksidatif mitokondria, autofagi, peradangan sel glial, homeostasis ion logam untuk pengobatan penyakit ini. Abstrak pada jurnal kelima, penulis menjelaskan dan memberikan gambaran rinci mengenai pengetahuan saat ini tentang pengaruh genetika dan epigenetik pada perkembangan gestasional diabetes mellitus atau GDM. Diabetes mellitus gestasional dapat merupakan kelainan genetik dengan cara insufisiensi atau berkurangnya insulin dalam sirkulasi darah, berkurangnya glikogenesis, dan konsentrasi gula darah tinggi. Gestational diabetes mellitus atau GDM adalah salah satu subtipe dari DM yang bermanifestasi selama kehamilan. Poin ketiga membahas tentang latar belakang yang berisi dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Untuk latar belakang jurnal yang pertama, keterhubungan global yang terus meningkat menjadikan pengendalian penyakit menular sebagai prioritas global. Kemajuan pesat dalam teknologi molekular dan informatika sekarang memungkinkan para peneliti untuk mempelajari variasi genetik manusia serta patogen dalam studi epidemiologi penyakit menular. Di sini peneliti mengumpulkan dan menganalisis sebuah database komprehensif studi yang diterbitkan dalam epidemiologi genom manusia penyakit menular untuk menyajikan ringkasan tatif dari bidang tersebut termasuk cakupan fokus dan tren saat ini. Latar belakang pada jurnal kedua. Perlunya pendekatan multidisiplin untuk tindak lanjut pasien dengan penyakit jantung bawaan atau ACHD dewasa telah diakui selama beberapa dekade dan sekarang juga mencakup genetika, mencerminkan aplikasi klinis yang semakin meningkat. Dalam jurnal ini, penulis ingin memberikan panduan bagi penyedia perawatan yang secara khusus terlibat dalam perawatan pasien dewasa dengan cacat kardiovaskular bawaan atau turun-temurun. Karena banyak pusat ACHD juga mengikuti pasien dengan aortopati, dua kategori utama pasien dibahas. A. Pasien dengan penyakit jantung kongenital struktural atau JHD. B. Pasien dengan penyakit aorta thorax heritable atau HTAD. Latar belakang dari jurnal ketiga ini
Penyakit tidak menular atau NCD menjadi tantangan utama di abad ke-21. Maka dari itu, penulis membandingkan kesehatan migran dengan populasi tuan rumah. Perbedaan etnis dalam kejadian penyakit dapat dipelajari dengan membandingkan populasi migran yang sama di berbagai negara, memberikan informasi tentang konteks sosial ekonomi, budaya, dan geografis. Sedangkan dengan membandingkan kelompok migran dengan penduduk di negara asalnya, pengaruh migrasi itu sendiri terhadap kesehatan keluar dapat dipelajari. Latar belakang dari jurnal yang keempat. Penyakit Parkinson atau Parkinson disease adalah penyakit progresif kedua yang paling umum gangguan neurodegeneratif setelah penyakit Alzheimer. Sekitar 60.000 didiagnosis dengan penyakit Parkinson setiap tahun dan lebih dari 10 juta orang hidup dengan Parkinson disease. Untuk penyebab Parkinson disease yang banyak sekali, itu bukan disebabkan oleh patofisiologis tunggal gangguan. Begitu banyak obat yang tersedia untuk mengobati Parkinson disease, tetapi semuanya hanya untuk meredakan gejala. Tidak ada satu obat pun yang merupakan agen pengubah penyakit. Meski begitu, banyak target tersedia untuk menargetkan alpha-synuclein, mitokondria stres oksidatif, autopagi, peradangan sel glial, homeostasis ion logam. Namun hingga kini belum ada satu obat pun yang berhasil membidik target ini. Jurnal yang kelima, latar belakangnya adalah dipercaya bahwa 2% hingga 5% kehamilan di seluruh dunia mengalami komplikasi GDM dengan prevalensi yang meningkat secara signifikan selama dekade terakhir. Sementara patogenesis penyakit sebagian besar masih belum diketahui. GDM diyakini sebagai hasil interaksi antara faktor genetik, epigenetik, dan lingkungan. Studi keterkaitan dan asosiasi termasuk yang bersifat genome-wide, telah memungkinkan kami untuk mengidentifikasi mekanisme genetik dan epigenetik kompleks yang mengarah pada perkembangan GDM. Beberapa varian umum dalam gen kandidat seperti kalium ke dalam saluran subfamili J, anggota 11 atau KCNJ11, glukokinase atau GCK, alfa, HNF1A terbukti meningkatkan risiko penyakit. Poin keempat membahas tentang metode yang berisi ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Untuk jurnal yang pertama, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode review native yang mana melalui database aplikasi asosiasi genetik komprehensif Human Genome Epidemiology Literature Finder dengan mencari artikel yang secara khusus terkait dengan epidemiologi genom manusia, termasuk meta-analisis dan tinjauan sistematis dengan beberapa kriteria termasuk jenis studi yang diterbitkan pada tahun 2001 hingga 2010. Dalam identifikasi artikel, peneliti mengembangkan dua query berdasarkan istilah judul subjek media yang ditetapkan oleh kurator PubMed. Peneliti memilih sampel sebanyak 10% dari artikel yang diterbitkan pada 2006 hingga 2008 menggunakan fungsi run di Excel 2007. Metode pada jurnal kedua. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif ditandai dengan adanya penyajian data berupa skema, ilustrasi, dan tulisan mengenai konseling dan pengujian genetik pada orang dewasa dengan penyakit jantung bawaan atau CHD. Sedangkan metode kuantitatif ditandai dengan adanya penyajian data berupa tabel mengenai persentase, frekuensi, penyakit jantung bawaan atau CHD dengan ukuran estimasi tertentu. Metode yang digunakan pada jurnal ketiga ini yaitu metode review naratif yang terdiri dari makalah ilmiah yang diterbitkan antara tahun 1960 sampai 2018 yang dilihat melalui data dari studi individu dan tinjauan sistem serta artikel meta-analisis yang diketahui penulis diperiksa. Metode dari jurnal yang keempat. Dalam jurnal ini, metode yang digunakan penulis yaitu metode studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Metode dari jurnal yang kelima.
Dalam jurnal ini, metode yang digunakan penulis yaitu metode studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Poin kelima membahas tentang hasil dan pembahasan yang berisi hasil dari pengamatan atau penelitian sebagai laporan observasi tentang penilaian sesuatu. Untuk jurnal yang pertama, hasil dan pembahasannya, peneliti menemukan penaikan jumlah publikasi tahunan yang terkait dengan penyakit menular meningkat lebih dari 3 kali lipat. Dari 148 pada tahun 2001 meningkat menjadi 543 pada tahun 2010 dan dengan spesifikasi artikel yang banyak dibahas terkait penyakit menular yaitu HIV/AIDS, hepatitis, khususnya hepatitis B, tuberkulosis, dan juga malaria. Untuk meta-analisis didapatkan 27 meta-analisis dengan 6 meta-analisis termasuk membahas studi cohort dan dari jumlah tersebut 3 terkait mengenai penyakit HIV yang diterbitkan pada tahun 2001 dan 2003. 5 meta-analisis terkait dengan farmakogenomik yang 3 diantaranya membahas tentang tuberkulosis. Lalu berturut-turut negara-negara yang banyak menyumbang artikel mengenai genom penyakit menular ini adalah Amerika Serikat, China, Jepang, Inggris, dan Jerman. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti yang menemukan lebih dari 300 gen yang memiliki hubungan dengan penyakit menular telah diajari lebih dari sekali. Gen yang paling umum dipelajari adalah mengenai nekrosis, tumor, reseptor sitokin, molekul HLA kelas 2, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan pada jurnal kedua. 1. Konfirmasi diagnosis. Mengenai arsitektur genetik PJK yang luas, pendekatan pengujian harus dipandu oleh adanya fitur jantung dan ekstrakardiak, jumlah kerabat yang terkena, dan aksesibilitas ke orang tua. 2. Panduan manajemen. Konfirmasi diagnosis dengan tes genetik memungkinkan identifikasi individu pada peningkatan risiko untuk comorbids. 3. Informasi prognostik jangka panjang. Lingkungan genetik memodulasi risiko disfungsi sistolik atau diastolik dan gagal jantung serta memberikan dasar untuk tindak lanjut yang sesuai. 4. Risiko kekambuhan penyakit. Perkiraan keseluruhan risiko kekambuhan saudara kandung untuk PJK adalah 2,7% dalam satu seri besar. Sebagai catatan, tidak adanya riwayat keluarga yang positif. Seseorang juga harus mempertimbangkan tingkat keguguran yang lebih tinggi dan ekspresi penyakit yang bervariasi pada PJK. 5. Pengkajian risiko genetik pada anggota keluarga. Screening ekokardiografi untuk mendeteksi defek salin juga dapat direkomendasikan untuk anggota keluarga. Hasil dan pembahasan dari jurnal ketiga ini didapatkan bahwa risiko CVD berbeda menurut negara asal, negara tujuan, dan lama tinggal. Data dari perbandingan lintas nasional menunjukkan bahwa terkait migrasi perubahan gaya hidup terkait dengan gaya hidup penduduk tuan rumah di negara pemukiman dapat mempengaruhi risiko NCD antara para migran dalam cara yang sangat signifikan. Kesehatan para migran dinilai dengan 3 cara berbeda, yaitu yang pertama, membandingkan para migran dengan populasi tuan rumah di negara-negara pemukiman ketidaksetaraan etnis. Yang kedua, membandingkan populasi migran serupa yang tinggi di negara berbeda peran konteks. Dan yang ketiga, membandingkan migran dengan populasi di negara asalnya peran migrasi. Hasil dan pembahasan dari jurnal yang keempat. Genetik sangat berpengaruh terutama pada Parkinson. Beberapa mutasi genetik ditemukan pada penderita Parkinson yang berhubungan dengan protein alpha-synuclein yang merupakan protein komponen mayor dari Lewy bodies. Penyakit Parkinson yang diturunkan secara autosomal dominan diakibatkan oleh point mutation yang terjadi pada N-terminal pada alpha-synuclein. Mutasi PRKN, PINK1, dan PARK7, resesif autosom. Mutasi gen LRRK2 dan SNCA atau dominasi autosom. 1. LRRK2 adalah anggota dari keluarga kinase berulang yang kaya leusin. 2. SNCA. Gen SNCA terletak pada kromosom 4 yang mengkode protein alpha-synuclein. Di dalam jurnal ini juga menjelaskan mengenai strategi pengobatan baru untuk penyakit Parkinson, menargetkan agresi alpha-synuclein. Hasil dan pembahasan dari jurnal kelima.
Genetika gestasional diabetes mellitus. Faktor-faktor yang mendasari perkembangan GDM sulit untuk ditentukan dan mungkin melibatkan kombinasi lingkungan yang beragam. Faktor genetik dan epigenetik. Semakin banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara genetika dan GDM. Wawasan telah muncul bahwa hampir setiap wanita lain yang didiagnosis dengan GDM pada kehamilan pertama juga akan berkembang GDM pada kehamilan berikutnya. Wanita dengan riwayat GDM menunjukkan peningkatan lebih dari 7 kali lipat dalam kerentanan terhadap pengembangan diabetes postpartum dibandingkan dengan wanita tanpa GDM. Gen yang terkait dengan fungsi sel B dan sekresi insulin diantaranya gen CF7L2, gen GCK dan HNF1A, gen GCKR dan gen HNF4A. Dalam beberapa tahun terakhir, lokus pada gen bertanggung jawab atas insulin lokus tampaknya mempengaruhi fungsi sel B. Dengan insulin perifer, resistansi dan aksi insulin menjadi dua mekanisme utama lainnya. Dan poin yang keenam yaitu kesimpulan yang berisi bagian akhir pada penelitian yang berguna untuk menyajikan sesuatu yang singkat dan mengabarkan penutupan tentang penelitian tersebut. Untuk kesimpulan jurnal pertama, dalam memahami peran genetika dalam penyakit menular pada suatu populasi transgenetika manusia yang ditulis menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dikarenakan adanya kemajuan pesat dalam teknologi molekular dan informatika yang mendukung proses biomolekular. Setelah mengumpulkan artikel dan menganalisis serta membandingkan satu sama lain, menjadikan perkembangan genetika sangat mempengaruhi proses penularan, di mana dari hasil kegiatan tersebut ditemukan lebih dari 300 gen yang memiliki hubungan erat dengan penyakit menular. Kesimpulan pada jurnal kedua, konseling prakonsepsi mengenai pilihan reproduksi dan resiko kekambuhan mungkin merupakan proses kompleks yang memperhitungkan fenotip dan riwayat keluarga. Ini juga membutuhkan eksplorasi persepsi pasien tentang risiko dan motivasi dan prognosis untuk pasien individu. Tes diagnostik prenatal dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kelainan kromosom yang diketahui atau baru atau kelainan genetik lainnya. Meskipun prosedur ini membawa tingkat keguguran sebesar 0,3 sampai 0,5%. Kesimpulan dari jurnal ketiga yaitu beban NCD di antara kelompok migran dibandingkan dengan populasi tuan rumah di HICS tidak jelas. Risikonya tampak bergantung pada kelompok migran, negara tempat tinggal, dan tipe NCD. Pengecualiannya adalah diabetes yang tampaknya demikian secara konsisten lebih tinggi di semua kelompok migran dibandingkan dengan penduduk tuan rumah. Secara umum, tingkat kanker berhubungan dengan gaya hidup barat kurang umum, sedangkan insiden dan kematian akibat kanker terkait insiden lebih sering terjadi pada kelompok migran daripada dalam populasi tuan rumah. Untuk NCD lainnya, file tarif lebih tinggi di beberapa kelompok migran, tetapi lebih rendah di kelompok lain jika dibandingkan dengan populasi inang. Data dari perbandingan lintas negara menunjukkan hal itu perubahan gaya hidup terkait migrasi yang terkait dengan gaya hidup penduduk yang signifikan. Anjuran ini menunjukkan perlunya lebih banyak pekerjaan untuk menguraikan kuncinya migrasi terkait perubahan gaya hidup dan faktor kontekstual itu dapat mendorong perbedaan risiko NCD di antara para migran untuk membantu pencegahan dan manajemen klinis penyakit tidak menular di populasi ini. Kesimpulan dari jurnal yang keempat, penyebab penyakit Parkinson multifaktorial di antara penyebab mutasi pada berbagai gen menjadi perhatian utama, karena semua gen yang telah dibahas dalam jurnal tersebut memainkan peran utama dalam menjaga fungsi normal sel saraf. Mutasi pada gen tersebut menyebabkan terganggunya fungsi normal dan menjadi penyebab abnormal pada penyakit Parkinson. Selain dasar genetik dari penyakit Parkinson, sinuklein alfa, disfungsi mitokondria, peradangan neuronal menopang penyakit Parkinson lebih lanjut dan membuatnya sulit untuk diobati. Jadi, untuk mengembangkan terapi gen dan strategi modifikasi penyakit untuk pengobatan penyakit Parkinson, pemahaman tentang dasar genetik dan jalur yang ada untuk menargetkan berbagai protein dan organel abnormal adalah yang terpenting. Kesimpulan pada jurnal kelima, faktor yang mendasari perkembangan GDM sulit untuk dijelaskan dan mungkin melibatkan kombinasi faktor lingkungan, genetik, dan epigenetik yang beragam. Mekanisme yang telah terbukti menghasilkan GDM tidak menjelaskan semua kasus ini.
Situasinya sangat mirip dengan jenis DM lainnya yang patofisiologinya masih belum jelas. Meskipun ada kemungkinan bahwa ada hubungan antara komponen genetik dan epigenetik tertentu dan terjadinya GDM, berat badan yang berlebihan dan faktor lain yang dapat disingkirkan dengan mudah oleh pengenalan gaya hidup sehat tampaknya menjadi penting dalam perkembangan GDM. Baik, kesimpulan untuk perbandingan 5 jurnal dapat disimpulkan dari 5 jurnal tersebut bahwa peran genetika sangat berpengaruh pada proses penyakit menular dan tidak menular. Dibuktikan dengan adanya 5 jurnal tersebut. Pada jurnal pertama, dari hasil analisis artikel-artikel mengenai penyakit menular selama 10 tahun, yaitu tahun 2001 hingga tahun 2010, dengan tujuan mengetahui perkembangan peran penelitian genetika pada penyakit menular, dan didapatkan sekitar lebih dari 300 gen yang berhubungan erat dengan proses penyakit menular. Dengan dominasi penyakit yang dibahas adalah HIV, hepatitis, tuberkulosis, dan juga malaria. Selanjutnya, pada jurnal kedua dijelaskan bahwa konseling dan pengujian genetik pada orang dewasa dengan penyakit jantung bawaan dapat diidentifikasi. Jika cacat gen diketahui, pengujian diagnostik, praimplantasi, dan screening dapat digunakan untuk mengidentifikasi embrio dengan kelainan genetik tertentu sebelum dipindahkan. Ekokardiografik janin pada usia kehamilan 18-22 minggu secara rutin digunakan untuk menyingkirkan kelainan jantung mayor. Pada jurnal ketiga terbukti bahwa tingkat penyakit tidak menular NCD di negara pemukiman dan dapat menyebarkan resiko NCD pada migran di sana dengan cara yang signifikan. Hal ini dikarenakan para migran mempunyai perubahan gaya hidup yang sangat berbeda dari sebelumnya, sehingga pola hidup dan pola makan kurang baik. Maka dari itu, jika dibandingkan populasi tuan rumah dan populasi migran, lebih banyak populasi migran yang mengidap penyakit tidak menular NCD. Pada jurnal yang keempat, membahas mengenai penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson disebabkan oleh adanya kombinasi dari berbagai faktor genetika dan lingkungan. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa penyakit Parkinson terjadi mutasi genetik pada gen LRRK2, yakni gen yang mengatur pelepasan dopamin dan mengontrol gerakan motorik. Dopamin adalah zat kimia yang mengirim sinyal ke bagian otak yang bernama corpus striatum. Sinyal inilah yang membantu otot melakukan gerakan dengan lancar dan terkontrol. Pada pasien Parkinson terjadi mutasi yang membuat fungsi normal LRRK2 terganggu sehingga terjadi gangguan pada fungsi motorik seperti tremor, kekakuan tangan dan tungkai, dan sulit mengatur keseimbangan. Selain itu juga ada berbagai gen lain yang berperan yaitu gen PRKN atau Parkin, PINK1, PARK7 atau DJ1, dan SNCA. Pada jurnal yang kelima, membahas mengenai penyakit gestasional diabetes mellitus. Penyakit diabetes gestasional adalah diabetes yang muncul pada masa kehamilan dan hanya berlangsung hingga proses melahirkan. Diabetes mellitus gestasional dapat merupakan kelainan genetik dengan cara insufisiensi atau berkurangnya insulin dalam sirkulasi darah, berkurangnya glikogenesis, dan konsentrasi gula darah tinggi. Disebutkan juga di dalam jurnal pada mestilasi DNA, modifikasi histone, dan gen mRNA pemungkaman. Ketika terjadi gangguan dalam sistem pelengkap ini dapat berperan penyakit multifaktorial seperti diabetes gestasional ini. Sekian pemaparan dari kelompok D. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.